Perkenalkan, nama saya Norma Ramli dengan NIM 20210501011034. Dalam video ini saya akan membahas tentang stabilitas sistem keuangan syariah. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Moneter dan Kebanksentralan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Husain Insawan MAG. Adapun yang akan kita bahas pertama itu apa itu sistem keuangan syariah. Nah, sistem keuangan syariah termasuk sistem bank syariah adalah sistem keuangan yang berprinsipkan pada syariah, yakni berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis. Nah, sistem ini merupakan tata perekonomian yang diciptakan oleh Allah SWT dan dijalankan serta dicontohkan oleh Rasulullah dan sahabatnya. Adapun sistem keuangan syariah yang dikenal dengan prinsip-prinsip syariah akan diuraikan sebagai berikut, yaitu yang pertama ada prinsip bagi hasil atau investasi mudharabah. Pada prinsip bagi hasil investasi mudharabah ini bahwa nasabah harus bersikap jujur, amanah, dan transparansi dari usaha yang dikelolanya, karena pihak bank hanya diperkenankan untuk melakukan pengawasan usaha dan tidak diperkenankan ikut campur dalam pengelolaan dana. Kedua, prinsip penyertaan modal atau musyarakah. Nah, prinsip penyertaan modal atau musyarakah adalah akad kerjasama antara dua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Prinsip ketiga yaitu prinsip jual beli atau murabahah. Nah, prinsip jual beli dengan akad murabahah ini adalah salah satu transaksi yang paling banyak dilakukan oleh bank syariah. Salah satu alasan adalah dalam murabahah ini resiko bagi bank syariah adalah kecil. Contoh transaksi dalam pembelian kendaraan bermotor. Bank sebagai penjual harus menyediakan kendaraan bermotor untuk melakukan jual beli dengan nasabah. Jadi yang diterima oleh nasabah adalah kendaraan bermotor dari jual beli yang dilakukan. Adapun prinsip keempat yaitu prinsip sewa atau ijarah atau IMBT. Pada dasarnya prinsip ijarah sama dengan prinsip jual beli, namun perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Nah, bila pada jual beli objek transaksinya adalah barang, maka pada ijarah objek transaksinya adalah jasa. Nah, adapun pada bagian kedua kita akan membahas tentang definisi stabilitas sistem keuangan atau SSK. Nah, bisa dilihat di gambar bahwa sudah ada banyak sekali orang yang telah mendefinisikan stabilitas sistem keuangan, di mana kesimpulannya dari beberapa definisi tersebut adalah bahwa stabilitas sistem keuangan adalah tidak adanya krisis, yang berarti situasi di mana ketahanan sistem keuangan terhadap guncangan perekonomian hingga fungsi intermediasi sistem pembayaran dan pembayaran resiko tetap berjalan dengan semestinya. Nah, pada bagian ketiga ini kita akan membahas tentang pentingnya SSK dalam sistem perekonomian. Nah, ada 3 alasan mengapa SSK ini penting. Yang pertama adalah stabilitas moneter hanya dapat terwujud dengan adanya stabilitas keuangan, karena sistem keuangan merupakan transmisi kebijakan moneter. Nah, yang kedua, perkembangan ekonomi ditandai dengan meningkatnya risiko bagi perekonomian suatu negara. Nah, ketiga, keterkaitan terjadinya kenaikan transaksi antara industri dan antara pasar antara negara membuat makin terintegrasinya pasar keuangan, sehingga kegagalan suatu pasar di luar negeri biasa menjadi sumber krisis di dalam negeri. Kemudian yang keempat, sistem keuangan makin kompleks di mana unsur menyembunyikan resiko, keragaman aktivitas dan investasi, serta siapa yang menanggung resiko akhir makin tidak jelas. Dari keempat alasan tersebut terlihat bahwa stabilitas sistem keuangan makin rawan karena sistem keuangan berkembang lebih cepat daripada ekonomi real dan bahkan cenderung terjadi pemisahan, terjadi kenaikan kedalaman keuangan dan komposisi aset yang berubah serta pasar yang semakin luas dan terkait menyebabkan proses penularan berjalan semakin cepat. Adapun bahasan yang keempat itu kita akan membahas tentang stabilitas sistem keuangan Islam. Nah, Core dan Christian mendefinisikan stabilitas sistem keuangan Islam terjadi ketika tidak ada lagi aset yang bebas dari resiko dan seluruh perencanaan keuangan didasarkan pada prinsip bagi hasil.
Seluruh aset keuangan menjadi contingent claim dan tidak ada instrumen utang berbasis bunga. Seluruh kewajiban juga dilindungi oleh aset real yang dimiliki langsung dan oleh institusi. Salah satu definisi stabilitas sistem keuangan menurut Bank Indonesia adalah kondisi di mana mekanisme perekonomian dalam penetapan harga berfungsi secara baik serta mendukung pertumbuhan ekonomi. Nah, adapun bagian kelima yaitu mengenai peran Bank Syariah dalam stabilitas sistem keuangan nasional. Nah, sebagai pendatang yang dinilai baru, sistem perbankan syariah menawarkan alternatif sistem perbankan yang tidak membahayakan kestabilan sistem keuangan. Sistem perbankan syariah yang memiliki fundamental kuat tanpa bunga serta perkembangan yang sangat pesat juga memiliki pengaruh terhadap kestabilan sistem keuangan baik secara domestik maupun internasional. Namun konsep sistem perbankan syariah yang diimplementasikan saat ini belum menunjukkan adanya perbedaan yang mencolok dibanding sistem perbankan konvensional, memberikan lampu kuning bagi otoritas moneter. Dalam ekonomi Islam, laju keuntungan berbeda-beda dan suku bunga tidak ada ditemukan di depan. Satu-satunya yang akan ditemukan yakni resiko bagi hasil. Risiko bagi hasil tidak dapat mengalami fluktuasi seperti halnya suku bunga sebab akan didasarkan pada konversi ekonomi dan sosial. Setiap ada perubahan di dalamnya akan terjadi lewat tekanan kekuatan-kekuatan pasar sesudah terjadi negosiasi yang cukup lama. Jika prospek ekonomi cerah, keuntungan secara otomatis meningkat. Nah, adapun bagian keenam, meningkatkan ketahanan dan stabilitas sistem keuangan Islam. Nah, Bank Indonesia dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah meliputi fungsi sebagai akselerator dan inisiator dan regulator. Upaya pengembangan ekonomi dan keuangan syariah tidak dapat dijelaskan secara parsial. Nah, sektor keuangan tidak dapat berkembang optimal tanpa pertumbuhan yang baik di sektor ekonomi. Di era saat ini perlu riset, asesmen, dan edukasi menjadi bagian integral yang tidak dapat dipisahkan. Demikian juga kerjasama yang erat antar institusi semakin dibutuhkan dalam menjalankan strategi dan program sehingga lebih efektif. Karena itu, pengembangan ekonomi dan keuangan syariah dibangun dalam 3 pilar, yaitu yang pertama, pemberdayaan ekonomi syariah, kemudian pendalaman pasar keuangan syariah, dan ketiga, penguatan riset, asesmen, dan edukasi. Nah, adapun faktor-faktor stabilitas keuangan yang stabil dan sehat yaitu lingkungan ekonomi makro yang stabil, kemudian lembaga keuangan yang dikelola dengan baik, kemudian pengawasan institusi keuangan yang efektif, sistem pembayaran yang aman dan handal. Itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Maaf jika ada salah kata ataupun kata-kata yang kurang berkenan. Dan maaf sekali lagi kepada Bapak dosen karena saya membuat video ini dengan tidak menampilkan wajah saya karena berhubung saya sedang sakit. Dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.